Hai, kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 6 di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan ini nama-nama anggota kami ya. Nah, kelompok kami akan membahas apa itu foodborne illness. Foodborne illness atau penyakit yang disebabkan oleh makanan merupakan penyakit yang terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit atau bahan kimia berbahaya. Nah, biasanya gejala penyakit yang terjadi itu adalah mual, muntah, diare, sakit perut, dan juga demam sobat. Oh iya, kita akan bahas juga klasifikasi penyakit bawaan makanan foodborne illness dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Intoksikasi makanan, food intoxication. Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung racun toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri atau jamur. Racun ini bisa diproduksi sebelum makanan dikonsumsi. Contoh yang umum termasuk keracunan makanan akibat Staphylococcus aureus atau Clostridium botulinum. 2. Infeksi makanan, food infection, terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang kemudian berkembang biak dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Contohnya adalah infeksi akibat Salmonella, Escherichia coli, atau Listeria. 3. Intoxico-infection, toksikoinfeksi, kombinasi dari infeksi dan intoksikasi. Dalam kasus ini, seseorang tertular bakteri melalui makanan dan bakteri tersebut kemudian memproduksi racun di dalam usus. Contohnya adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium perfringens. Di animasi ini, makanan yang dihinggapi lalat dan lalat itu mulai bertelur akan menyebabkan terjadinya infeksi makanan yang bisa membuat seseorang terkena sakit perut, diare. Dalam situasi itu, kita harus memperhatikan baik-baik makanan yang kita pilih itu, baik untuk dikonsumsi atau tidak, agar terhindari dari penyakit-penyakit yang terjadi. Lalu, bagaimana makanan itu dapat terkontaminasi oleh penyakit? Yaitu dari bakteri. Bakteri yang terkontaminasi biasanya adalah Campylobacter dan Salmonella. Bakteri ini sering ditemukan pada daging mentah, terutama daging unggas atau yang tidak dimasak dengan baik. Kedua bakteri ini adalah penyebab umum infeksi pada saluran pencernaan yang dapat memicu penyakit yang serius, seperti mual muntah, gejala sakit perut, gejala demam, dan juga gejala diare. Bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh karena makanan maupun minuman yang tidak terjaga. Pokoknya pastikan apakah makanan yang kita konsumsi itu baik untuk tubuh kita atau tidak ya. Lebih baik lagi untuk sering memilih makanan dan tidak jajan di luar sembarangan. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan mencuci tangan setelah memegang daging mentah atau produk lainnya. Memasak daging mentah hingga benar-benar matang. Selain daging, telur juga dimasak hingga matang sempurna. Selanjutnya ialah memilah dan menyesuaikan tempat bahan makanan mentah seperti daging dengan bahan segar seperti sayur dan buahan. Lalu, adapun upaya yang dilakukan ini adalah menyimpan makanan di suhu yang tepat sekitar 4 derajat Celcius untuk mencegah perkembangan bakteri dan menjaga keamanan pangan. Jika sakit terus-menerus, jangan lupa untuk berkonsultasi kepada dokter agar segera terobati dengan baik. Dengan langkah-langkah pencegahan yang baik, kita dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tercemar dan menjaga kesehatan dengan lebih baik. Untuk masyarakat, pentingnya kesadaran dan edukasi mengenai kebersihan pangan tidak dapat diabaikan. Langkah-langkah sederhana seperti mencuci tangan sebelum makan, menyimpan makanan pada suhu yang tepat, dan memasak makanan hingga matang bisa sangat efektif dalam mencegah foodborne illness. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita dapat melindungi kesehatan diri dan keluarga, serta mencegah penyebaran penyakit melalui makanan. Hindari bahaya foodborne illness dengan menyimpan makanan pada suhu yang tepat dan mengolahnya hingga matang sempurna. Dan jaga kebersihan makanan, cegah penyakit.
Selalu cuci tangan dan pastikan makanan yang dikonsumsi bebas dari kontaminasi.